Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Samsul Hadi SPD. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Sahrim SPD. Assalamualaikum Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang saya ingin mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait dengan tugas saya di TDP atau calon guru penggerak pada modul 3.1 dengan mewawancarai 2 orang kepala sekolah Bapak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait jabatan Bapak sebagai kepala sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral dalam memberikan keputusan kepada bawahan dan kepada sekolah di mana tempat Bapak bertugas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mengenai masalah dilema etika, jadi masalah yang bersifat dilema, sebelum kita ketahui perlu mungkin kita pahami apa yang dimaksud dengan dilema itu. Jadi hal yang bersifat dilema tentunya adalah antara 2 hal yang bertentangan atau 2 kutub yang saling bertentangan, ya. Artinya di satu sisi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, tapi di satu sisi lain ada yang berkepentingan yang tidak seharusnya atau kurang mendukung apa yang kita jalankan di sekolah, misalnya dari sisi regulasi atau aturan atau tertib sekolah. Misalnya di sekolah kita ingin menegakkan kedisiplinan tentang pelaksanaan pelajaran di sekolah, baik untuk siswa, tenaga guru. Nah, misalnya antara siswa dengan sekolah biasanya hal dilematis ini terjadi ketika kita ingin menerapkan disiplin kepada anak. Nah, biasanya yang di tempat-tempat kita misalnya yang di pelosok, karena berkaitan dengan kultur masyarakat, biasanya itu ketika kita ingin ada yang kita ketahui bahwa sering kali terjadi anak-anak kita yang ketika jam seharusnya mengikuti pelajaran atau jam sekolah, kadang-kadang berkaitan dengan perhatian orang tuanya, ada kegiatan-kegiatan di luar, itu ketika jam sekolah anak-anak ini biasanya dibawa oleh orang tua, misalnya kegiatan pesta, kenduri dan lain sebagainya, kegiatan ini kan dilema. Di satu sisi anak itu kita ingin ditingkatkan kedisiplinan di sekolah, tapi di satu sisi anak itu dipentingkan oleh orang tuanya di sekolah. Nah, ini saya rasa sering terjadi seperti kita di sekolah-sekolah yang notabene sekolah pinggiran begitu, karena masih banyak budaya-budaya atau kegiatan-kegiatan lokal yang tidak sejalan dengan tidak sejalan dengan aturan atau tata tertib yang kita inginkan di sekolah. Jadi tentunya dengan kita memahami apa itu dilema, berarti kita
kita tahu bahwa masalah-masalah seperti itu, misalnya ya kita ingin menertibkan anak ketika terjadi perkelahian antara anak atau perselisihan anak, jadi yang kita ingin selesaikan di sekolah. Biasanya ada ikut campur atau campur tangan dari orang tua atau masyarakat. Nah, jadi ini saya kira salah satu contoh ya masalah dilema etika yang terjadi di sekolah yang biasa kita alami. Jadi saya kira caranya kita itu mengetahui atau mengidentifikasi dilema etika itu ya, contoh sederhananya ketika kita ingin menegakkan disiplin yang ada di sekolah atau tata tertib sekolah, tapi di satu sisi orang tua atau masyarakat itu kurang memahami apa yang kita inginkan atau ada kepentingan di luar kepentingan sekolah atau tata tertib sekolah yang berjalan di masyarakat kita, kurangnya pemahaman wali murid atau masyarakat sekitar sekolah. Saya kira itu ya, jadi dengan kita melihat situasi kondisi bagaimana ya, keseharian anak-anak kita ini di sekolah kita ini, misalnya masyarakat di sekitar sekolah tidak mendukung tentang keamanan sekolah, gitu kan. Di satu sisi kita ingin menjadikan sekolah yang asri, aman, tertib, damai, tapi tidak adanya dukungan di sekitar sekolah. Nah, sehingga kadang-kadang sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti ya, ketika di luar jam sekolah anak masuk, atau ketika waktu sekolah orang tua atau wali murid atau masyarakat, bahkan ada masyarakat yang jualan di sekitar sekolah juga tidak sejalan dengan visi kita di sekolah yang ingin sekolah itu aman, tertib, serasi, bersih, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Baik Bapak, setelah saya mendengar tadi penjelasan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan, saya dapat menangkap tadi berarti Bapak tadi melaksanakan keputusan melawan masyarakat dalam pembelajaran yang telah saya pelajari di guru Penggerak itu. Baik Bapak, tanya selanjutnya, bagaimana teknis Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ada dua keputusan yang sama-sama benar. Kira-kira bagaimana cara Bapak memilah suatu keputusan tersebut? Nah, kalau ada hal atau keputusan atau masalah yang antara dua masalah yang memang punya kepentingan yang sama atau sama-sama menguntungkan, tapi tentunya bagaimanapun juga dua hal yang sama pentingnya itu sama-sama kita butuhkan. Nah, inilah yang salah satu contoh dilema yang sering juga kita alami di dalam mengambil keputusan. Nah, langkah pertama kita tentunya prinsipnya adalah bahwa karena kita di sekolah itu merupakan suatu sistem yang kita jalankan, jadi kita lakukan komunikasi atau berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, terutama Bapak dan Ibu guru. Kemudian kalau itu secara intern sekolah masalahnya itu, berarti kita cukup mengikut sertakan atau berkomunikasi atau berdiskusi dengan rekan-rekan kita di sekolah. Nah, kalau kepentingannya itu lebih luas berkaitan juga dengan hubungan dengan masyarakat, di sini ada juga komite sekolah yang kita fungsikan, kemudian ada perwakilan tokoh masyarakat. Jadi saya rasa itu langkah yang terbaik. Jadi tetap kita mengidentifikasi tingkat kepentingan masalah itu sendiri, walaupun kita kedua-duanya itu kita butuhkan atau benar, sepertinya benar, tapi kita lakukan komunikasi telaah bersama dengan pihak-pihak terkait. Artinya bagaimanapun juga mesti ada sisi tingkat kepentingannya itu yang yang lebih utama, itu yang kita pilih, yang kita ambil menjadi keputusan kita bersama. Jadi selaku kepala sekolah kita tetap melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang tentunya bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi di sekolah.
Saya rasa seperti itu ya, tetap kita lakukan dengan berdiskusi dengan pihak-pihak, dengan melihat tingkat kepentingan, tingkat kebermanfaatan dari hal tersebut. Baik Bapak, atas saya menangkap tadi berarti dalam dua keputusan yang sama-sama baik atau sama-sama penting, maka yang lebih utama adalah yang tadi Bapak sampaikan adalah yang paling utama, dan itu didiskusikan dan dimusyawarahkan di sekolah terkait dengan hal-hal yang mengenai kebijakan di sekolah. Nah selanjutnya Bapak, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira prosedur langkah seperti apa yang Bapak sudah lakukan dalam mengambil suatu keputusan yang sama-sama benar dalam perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah? Seperti tadi, jadi di sini selaku kepala sekolah, jadi kepala sekolah bertindak di sini adalah sebagai leader atau sebagai pemimpin. Tentunya sebagai kepala sekolah kita tidak bisa bertindak atau mengambil keputusan sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi, karena bagaimanapun juga di sekolah ini adalah masalah yang ada di sekolah itu adalah merupakan masalah kita bersama, masalah institusi sekolah, masalah satuan pendidikan kita di sekolah. Tentunya langkah-langkah yang perlu yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut ya kita berdiskusi, ya kita diskusikan dengan teman-teman guru di sekolah ataupun bahkan pegawai di sekolah, bahkan kita melibatkan komite sekolah dan perwakilan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat. Nah karena visi kita tentunya adalah di dalam menyelesaikan masalah itulah fokus kita yaitu penyelesaian tentang kondisi masyarakat, kondisi sekolah ya, untuk sama-sama kita meningkatkan pelayanan kita untuk menuju peningkatan kualitas atau mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi kita tetap mengedepankan musyawarah mufakat ya, melalui diskusi baik secara intern sekolah ataupun dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, terutama komite sekolah. Saya rasa itu langkah-langkah yang sering kita lakukan. Contoh kecil misalnya kalau terjadi ada gangguan-gangguan keamanan di sekolah, di sini tentunya tidak bisa kita libatkan hanya kita di lingkaran sekolah, kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, yaitu terutama komite sekolah. Nah kalau yang secara intern sekolah ada masalah-masalah siswa, misalnya kaitan dengan kegiatan pembelajaran siswa, tentunya cukup kita melibatkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, terutama wali kelas ataupun guru-guru yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, berarti Bapak dalam mengambil keputusan itu sering Bapak lakukan adalah diskusi atau musyawarah dengan teman-teman guru dan yang terkait tentang pendidikan, yaitu komite dan lain sebagainya di tingkat pendidikan. Baik Bapak, selanjutnya menurut pengalaman Bapak pribadi selama menjadi kepala sekolah, kira-kira langkah apa yang paling efektif dalam mengambil keputusan yang dilema itu selama Bapak memimpin atau menjadi kepala sekolah? Jadi kembali masalah dilema, tentunya dilema itu adalah dua hal yang bertentangan ya, atau dua hal yang saling ketika diambil satu diikuti satu, berarti yang satunya juga menjadi masalah ya. Jadi ibaratnya ya mungkin dalam adab peribahasa itu sebagai buah simalakama gitu kan. Tentu kembali lagi ya, kalau ada hal-hal tersebut yang dilema sifatnya, tetap kita mengidentifikasi tingkat kebermanfaatan ya, atau kebutuhan kita di dalam masalah tersebut. Tentunya sehingga kita bisa mengidentifikasi tingkat kebermanfaatan ya, dua hal tersebut yang sifatnya dilema,
tentunya kita ambil yang lebih tinggi manfaatnya ketimbang mudaratnya, walaupun mungkin di satu sisi itu kita butuhkan, tetapi ada yang di satu sisi dia memberikan manfaat lebih. Nah, tentunya tetap kita di sini di dalam mengidentifikasi kebermanfaatan dua hal yang berbeda tersebut yang bersifat dilematis itu, kita tetap mengambil keputusan itu melalui mufakat musyawarah, menerima atau meminta masukan-masukan atau pertimbangan dari pihak-pihak terkait, ya terutama guru ya yang ada di lingkaran sekolah kita dulu. Kalaupun tidak bisa, mungkin ya kita perlu melibatkan pihak-pihak eksternal kita seperti komite sekolah, bahkan meminta pertimbangan dari pengawas pembina kita, bahkan dengan di atasan kita ya seperti Pak Kanit dan lain sebagainya, mungkin itu. Jadi tetap kita mengedepankan ya musyawarah mufakat ya, komunikasi baik secara intern sekolah maupun melalui pengawas pembina dan melalui atasan kita, yaitu secara struktural yaitu Bapak Kanit di tingkat kecamatan. Baik Bapak, setelah saya mendengar tadi uraian dari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang paling efektif dalam dilema etika itu, intinya dari saya sebenarnya adalah berdiskusi dan bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi Bapak, tentu dalam perjalanan apapun tugas dan fungsi kita tetap ada namanya tantangan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa tantangan yang pernah Bapak rasakan dalam mengambil keputusan dilema etika selama Bapak menjadi kepala sekolah? Tantangannya Bapak? Tentunya tantangannya di sini ya tetap ada atau bahkan pertama yang sejak awal tadi saya jelaskan bahwa dilema etika yang kita ambil ya terutama yang berkaitan dengan masalah siswa. Contohnya anak-anak kita ketika ada misalnya kesalahpahaman di antara anak-anak kita yang katakan anak yang namanya berkelahi, kadang-kadang ada orang tua siswa kita yang secara langsung ya atau belum memahami tentang tertib yang ada di sekolah, bahkan bahwa anak-anak kita itu bahkan ketika di sekolah menjadi tanggung jawab penuh, kita bertanggung jawab penuh tentang keamanan, perdamaian anak, kebersamaan anak itu tetap kita lakukan pembinaan. Jadi kadang-kadang ada masyarakat di sekitar kita itu atau masyarakat atau orang tua murid itu yang kadang-kadang mungkin ya kurang memahami ya tentang tata tertib, bagaimana memasuki lingkungan sekolah kita, bahkan ada orang tua secara langsung menuju ke anak yang bermasalah tanpa melalui prosedural yang sudah ada yang kita bentuk, yaitu melalui kepala sekolah atau melalui guru. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi tantangan langsung kita. Kemudian tantangan-tantangan yang lain tentunya yang kita hadapi di dalam mengambil keputusan ketika terjadi dilema etika itu ya tantangan secara tidak langsung bahwa kita mesti akan melakukan ketika terjadi tumpang tindih antara tugas-tugas yang lain, begitu kan, yang sesuai yang sudah kita jalankan sesuai dengan program-program kita. Kadang-kadang kan masalah dulu terjadi secara secara tiba-tiba, secara tiba-tiba atau munculnya tidak kita tanpa kita ketahui secara sebelumnya belum kita ketahui, datang masalah secara tiba-tiba. Ini kan kadang-kadang menjadi tantangan kita, kadang-kadang sulit memprediksi apa yang akan terjadi gitu. Ya. Ini kan dilema juga ketika kita ingin menjalankan tugas-tugas yang sudah kita programkan. Gitu. Baik Bapak, terima kasih tadi sudah menyampaikan tentang hambatan-hambatan yang pernah Bapak lakukan dalam mengambil keputusan yaitu di dilema etika. Selanjutnya Bapak,
apakah ada program, tempat khusus, waktu khusus dalam mengambil keputusan yang dilema etika, ataukah pada saat ada kasus Bapak menyelesaikan langsung? Bagaimana Bapak? Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa karena kadang-kadang kan yang sifatnya dilema etika itu tentunya kan terjadi secara spontan, ya. Baik di intern sekolah kita termasuk dengan Bapak Ibu guru atau dengan masyarakat yang berkaitan dengan langsung dengan siswa. Nah, tentunya di sini ketika terjadi hal-hal seperti itu ya seharusnya kita lakukan secara tanggap darurat, secara tepat kita berikan respon secepat mungkin, kita selesaikan masalahnya supaya tidak berlanjut, walaupun mungkin di satu sisi kita juga ya seperti dijelaskan tadi sudah ada program atau kegiatan yang lain. Jadi karena yang kita khawatirkan kalau itu tidak cepat kita selesaikan akan berlarut-larut, akan menambahkan atau menimbulkan masalah-masalah tambahan lainnya seperti itu. Jadi untuk yang secara khusus tentunya karena ini sifatnya insidentil saja atau spontan, tentunya kita tidak punya program khusus atau tempat khusus untuk menyelesaikan. Jadi kita secara spontan saja ya ketika terjadi masalah ya kita langsung selesaikan masalah gitu. Tanyakan di tempat tentunya dengan tahapan-tahapan tadi sesuai dengan tingkat kebermanfaatan, tingkat kemudaratan dari masalah itu. Tentunya ada ketika kita respon cepat, kita seperti tadi tetap melakukan, ketika tidak bisa terjadi secara pribadi kita lakukan diskusi atau musyawarah atau minta masukan dari pihak-pihak terkait. Baik Bapak, berarti dalam mengambil suatu keputusan Bapak tidak mempunyai program dan jadwal dan tempat. Jika ada kasus langsung dieksekusi di tempat. Baik Bapak, selanjutnya Bapak kira-kira faktor-faktor apa atau siapa yang membantu Bapak yang paling utama dalam menyelesaikan suatu keputusan yang ada kasus dalam dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin? Nah, tentunya ya karena di sekolah itu merupakan kita kerja secara sistem. Nah, jadi semua masalah yang ada atau yang terjadi di sekolah itu adalah masalah kita bersama. Jadi tentunya selaku pimpinan atau kepala sekolah kita tetap melibatkan ya semua tenaga yang ada di sekolah, ya terutama Bapak dan Ibu guru, bahkan pegawai kita juga ya. Tentunya kalaupun tidak terjadi bisa semuanya ya, sesuai dengan tingkat ya, tingkat kesulitan atau tingkat masalah itu sendiri, tingkat esensialnya masalah itu ya, kalau bisa perlu melibatkan sekian semua guru, kita libatkan semua guru. Kalaupun tidak perlu tentunya kepada orang-orang Bapak Ibu guru tertentu 1-2 orang ya, terutama yang berkaitan langsung ya, secara langsung ya, misalnya kalau kita di sini kan tidak ada wakil kepala sekolah, jadi yang ada paling mungkin yang secara bukan berarti lebih dekat dalam artian secara pribadi, tetapi secara sistem kita di sekolah kan misalnya bendahara sekolah terutama ya, operator sekolah ya, terutama kan yang jadi masalah dilema ini masalah pelaksanaan ini, masalah keuangan sekolah sering terjadi ya kesalahpahaman gitu kan. Nah itu kesalahpahaman gitu kan, sehingga kita diskusikan, kita respon ketika terjadi hal-hal yang seperti itu ya, dilemanya, dan tetap kita berikan wawasan atau pemahaman terhadap semua pihak, dan penyelesaian masalah kita libatkan semuanya. Semua guru di sekolah itu adalah penting, bukan sekedar kita anggap penting untuk sama-sama kita menyelesaikan masalah. Baik Bapak, berarti dalam mengambil suatu keputusan adalah fakta sangat penting adalah Bapak meminta bantuan kepada semua rekan guru dan bendahara dan operator sekolah tadi yang saya tanggap. Baik Bapak, yang paling ujung setelah tadi beberapa yang
Bapak sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Kira-kira apa yang bisa Bapak petik dari percakapan kita dari tadi ini Pak? Kira-kira apa yang bisa dipetik pelajarannya? Nah, tentunya dari hasil wawancara kita yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil manfaatnya ya. Ketika kita ada masalah ya, dilema dalam penyelesaian masalah kita di sekolah, tetap kita mengedepankan ya kebersamaan kita, musyawarah mufakat tetap kita kedepankan ya. Kalaupun tentunya tetap ya kita berdasarkan tingkat ya kesulitan dari permasalahan tersebut, tingkat kebermanfaatannya. Jadi dalam penyelesaian masalah, karena kita dari satuan pendidikan menjalankan tugas itu dalam satu sistem, tetap kita lakukan melalui musyawarah mufakat. Saya kira itulah yang terbaik ya, kita komunikasi dengan semua hal, semua pihak yang berkaitan dengan kaitannya dengan sekolah ya. Ada masalah kita di sekolah ya, kita selesaikan dengan semua yang berkaitan dengan sekolah, terutama bapak dan ibu guru yang ada di sekolah ya. Jadi ini saya kira itu yang paling baik, yang paling efektif yang harus kita laksanakan ya, yang kita alami dengan dengan prinsip ya bermusyawarah dan bermufakat itu adalah lebih meringankan, lebih membuka wawasan kita, lebih memudahkan kita, membantu kita di dalam melihat hal-hal yang mungkin luput dari pemahaman kita, pendengaran kita, melihat kita dengan kita musyawarah, banyak masukan-masukan yang kita terima. Jadi saya rasa itu ya pengalaman terbaik kita dengan musyawarah dan mufakat itu, berkomunikasi itu akan dapat menyelesaikan masalah kita dengan cepat, dengan lebih luas dan lebih efektif. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak. Sukses selalu Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Demikian wawancara saya tahap pertama dengan Bapak Kepala Sekolah Sahrim SPD dari SD 1 Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya wawancara kepala sekolah yang kedua atas nama Asaluddin SPD, bertugas di SD Negeri 2 Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izin Pak Kepala Sekolah, ya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan kondisi apapun, dan terima kasih atas kunjungan Bapak Guru Penggerak dalam rangka kita berdiskusi bagaimana tentang proses pendidikan. Baik, Kepala Sekolah, sekali lagi izin saya bertanya terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Baik, jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan, misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Baik, berarti Bapak akan berhati-hati dan berdiskusi dengan baik dengan rekan-rekan juga di sekolah. Baik Bapak, selanjutnya saya bertanya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dua ini keputusan tapi sama-sama. Bagaimana cara Bapak? Baik, kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Baik Bapak, bagaimana prosedur atau langkah-langkah Bapak yang Bapak lakukan selama ini selama Bapak menjadi pimpinan atau kepala sekolah di sekolah ini? Pertama, kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kedua, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi dan secara adil. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana dan melakukannya. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan membentuk tim atau mengambil tim dalam mencapai sebuah keputusan yang ada di dilemanya. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan jika ada kasus-kasus yang berdilema di sekolah yang Bapak pimpin? Jadi yang efektif adalah kita libatkan semua pihak dalam diskusi. Kemudian kita memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Berarti intinya Bapak berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk mencapai sebuah keputusan. Baik Bapak, dalam melaksanakan tugas fungsi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah atau dalam membuat program di sekolah, tentu ada tantangan-tantangannya. Nah, bagaimana atau apa yang Bapak rasakan tantangan-tantangan yang selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini atau di sekolah lain yang pernah Bapak pimpin? Ya, biasanya di dunia pendidikan kita dapat menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Baik Bapak. Nah, selanjutnya dalam Bapak sebagai pimpinan tentu ada kasus-kasus yang akan dihadapi. Nah, jika ada persoalan atau kasus yang Bapak hadapi, apakah ada program-program atau jadwal untuk diselesaikan, ataukah di saat ada kasus tersebut Bapak langsung menyelesaikannya tanpa ada jadwal-jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Baik, untuk masalah ini kami tidak punya jadwal yang tetap, tapi kami tetap berusaha untuk menyelesaikan secara cepat dan tepat. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Oh baik, jadi jika ada masalah atau kasus langsung dieksekusi, langsung diselesaikan tanpa ada jadwal yang telah terlaksana. Baik Bapak, selanjutnya kita kan di sekolah tentu Bapak lebih paham dari kami karena Bapak adalah seorang pimpinan. Tentu berbagai macam guru yang pernah Bapak pimpin. Nah, di saat Bapak mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika tersebut? Baik, jadi hal-hal yang memberi dukungan terhadap kami adalah sekolah, dukungan dari tim sekolah kita bentuk. Kemudian adanya pedoman yang sangat jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu. Kemudian dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah seperti di tingkat KKG dan lain sebagainya. Baik, jadi yang membantu atau faktor yang membantu Bapak mengambil keputusan adalah berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di bidang pendidikan. Baik Bapak, selama kita berdialog, berwawancara pada pagi hari ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari percakapan kita selama ini?
Baik dari diskusi kita dan diskusi saya bersama guru penggerak, jadi alhamdulillah saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat orang lain. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan dan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Baik, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk Amin. Bapak ke depannya. Amin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih. Demikianlah wawancara saya yang kedua dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Asaluddin SPD. Sekian dan terima kasih.